Hola kaula muda, sudah adakah balasan chat mesra dari si dia yang kalian incar? Saya doakan semoga cepat dapat balasan kepastian dari si dia. Oke, kembali lagi di CP Film. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru dari aktor favorit saya zaman SD, yaitu Andy Lau, yang dirilis tahun 2021. Film ini berjudul Endgame dan juga diproduseri oleh Andy Lau. Film ini menceritakan tentang amnesia, romantis, sampai kisah tragis. Tak perlu berpanjang lebar opening dari saya, kita masuk saja ke intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang om-om berkumis yang berjalan di basement sebuah apartemen. Dia sedang menuju ke mobil. Ketika dia menekan remote, tiba-tiba bagasi mobil terbuka. Om-om itu pun merasa ada keanehan. Karena merasa takut dan gelisah, dia pun memandangi sekitar basement. Di saat dia menoleh ke samping, dia melihat seseorang yang mengenakan mantel hujan Indomaret. Pria yang memakai mantel hujan itu berjalan menuju ke arahnya dengan cepat dan langsung menikam dia hingga tewas. Ternyata di sana ada juga seseorang yang merekam kejadian tersebut. Kemudian, pria yang mengenakan mantel hujan itu naik ke mobil. Dia adalah Zhou Quan, atau biasa disebut Mr. Z. Dan inilah Endgame. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Chen Xiaoming. Pria pengangguran yang bercita-cita menjadi aktor besar atau terkenal. Namun rasa malas lebih besar dalam dirinya sampai hanya mendapatkan peran figuran. Berlokasi di kamar kosnya yang sempit dan sangat berantakan dan berbau busuk, dia berniat untuk gantung diri karena sudah putus asa dengan hidupnya. Tapi niatnya ini hanya memiliki keberanian 35%. Karena di saat Chen memasukkan kepala ke dalam tali, ponselnya berdering. Dia pun kaget. Sampai-sampai bangku yang menjadi tempat untuk menopangkan kaki jatuh. Namun takdir belum memihak pada dia. Karena tali yang dipakainya putus dan dia terjatuh. Ketika dia menjawab panggilan telepon yang masuk itu, ternyata yang menghubunginya adalah bapak kos yang meminta uang tagihan. Dia mengabaikan apa yang dikatakan bapak kos. Dia langsung mengeluarkan semua isi dompet yang dia punya. Namun hanya uang kertas dan koin yang jumlahnya sedikit. Tapi di dalam dompet dari si Chen ini terdapat kupon undian gratis ke tempat spa, sauna atau permandian air panas. Dan kita kembali lagi ke Zhou. Zhou terjebak macet akibat ada pemeriksaan atau razia dari kepolisian. Beberapa polisi berjalan ke arah mobil Zhou. Dia melihat tangannya yang masih berlumuran darah. Dia langsung mengarahkan mobil masuk ke jalan atau lorong yang di depannya terdapat papan petunjuk tempat spa. Di dalam tempat spa terlihat si Chen yang sedang menunjukkan kupon gratisnya. Kemudian Zhou datang. Karena Zhou terlihat berpenampilan yang sangat menarik, para pelayan langsung melayani Zhou. Chen memprotes akan hal itu karena dia yang terlebih dahulu datang dibanding dengan Zhou. Pelayan pun mengatakan bahwa sudah jam 12, maka bonus dari kupon itu sudah berakhir. Zhou yang baik hati dan tidak sombong memencet ponsel dari Chen. Dan di ponsel Chen masih menunjukkan pukul 11.57. Dia pun diperbolehkan masuk. Sampai di locker, Chen mengucapkan terima kasih kepada Zhou. Ketika masuk ke tempat permandian khusus pria, di sana terlihat Chen sedang mandi dan Zhou berjalan menuju tempat berendam air panas. Dan di sana kita akan menyaksikan hal yang tak terduga.
Sabun yang digunakan Chen untuk mandi terpeleset dari tangannya dan jatuh ke lantai. Kemudian diinjak oleh Zhou dan dia pun terjatuh sampai tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Chen bukannya menolong, tapi dia memanfaatkan keadaan dengan menukar gelang yang terdapat kunci dan nomor loker dari Zhou yang terjatuh di lantai. Zhou pun dibawa ke rumah sakit, sementara si Chen mengambil semua barang milik Zhou yang ada di loker, termasuk kunci mobil. Setelah sampai di mobil, betapa terkejutnya dia ketika dia membuka dompet dari Zhou yang berisi uang dengan jumlah yang banyak. Esoknya, Chen langsung melunasi hutang yang dia miliki dari penjual rokok, penjual tiket lotre, dan masih banyak lagi. Semuanya dilunasi sampai terakhir hutang kepada mantan pacarnya. Kemudian si Chen ini dia datang ke rumah sakit. Maksudnya ke sana untuk menjenguk sambil meminta maaf kepada Zhou. Sampai di sana, dia bertemu dengan Zhou. Zhou menanyakan dia siapa. Ketika dia mau mengatakan kejadian waktu di tempat spa, tiba-tiba perawat rumah sakit memanggil nama Chen Xiongmeng. Yang menjawab panggilan itu bukan hanya Chen, tapi juga Zhou. Ternyata kejadian di tempat spa membuat Zhou hilang ingatan. Sehingga Zhou dan perawat di rumah sakit menganggap bahwa dia adalah Chen karena identitas yang mereka ambil dari loker adalah milik Chen Xiaomeng. Kita kembali lagi ke Zhou yang menganggap sekarang dirinya adalah Chen. Dia sudah beberes untuk keluar rumah sakit. Terlihat si Zhou sedang menikmati indahnya cuaca di kota itu. Tiba-tiba mobil lewat dan memancarkan air ke wajah Zhou. Zhou pun kaget. Mobil itu berhenti dan yang turun dari mobil adalah Lixian. Lixian adalah seorang single parent dan juga penulis buku atau novel. Dia pun minta maaf kepada Zhou dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan menuju rumah Chen Xiaoming, Zhou memberitahu kepada Lixian kalau dia mengalami hilang ingatan. Lixian menanyakan kalau Zhou ingat namanya. Dia pun menjawab namanya adalah Chen Xiongming. Sesampainya di kos milik Chen Xiongming, mereka berdua memandangi bekas tali yang tergantung di kamar itu. Tiba-tiba bapak pemilik kos datang sambil marah-marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengangkat atau mengeluarkan barang milik Chen. Zhou pun melarang, tapi bapak kos tetap memaksa karena sudah menunggak selama 2 tahun. Kemudian betapa kagetnya Zhou ketika Lixian memarahi bapak kos itu dan mengatakan semua tunggakan tempat kos itu biar dia yang melunasinya. Di waktu yang sama, di tempat lain kita akan melihat Chen Xiongming yang terkagum-kagum hingga terlihat norak karena melihat apartemen dan harta dari Zhou yang sangat banyak. Dia pun menggunakan barang Zhou dengan suka hati dan membuat apartemen Zhou berantakan. Hari demi hari, mereka berdua lewati dengan bertukar peran. Zhou yang mulai membenahi kamar kos milik Chen dengan baik dan mulai mencari tahu sedikit demi sedikit siapa sebenarnya dirinya dengan menggali ingatan dengan barang-barang di sekitar dia. Tapi mana mungkin bisa kembali ingatan dia karena barang yang dia gunakan adalah barang milik Chen. Sementara itu, Chen menghamburkan uang dan mabuk-mabukan merusak fasilitas apartemen milik Zhou dengan memakai sesuka hati. Chen yang sedang mabuk masuk ke salah satu ruangan milik Zhou. Nampaknya ruangan itu tempat penyimpanan segala jenis pakaian dan kartu identitas palsu dari Zhou. Ketika dia masuk ke ruangan itu lebih dalam, dia terkejut karena melihat senjata api, pisau, foto korban yang sudah atau akan dibunuh Zhou dan juga banyak ponsel terdapat di sana. Tiba-tiba salah satu ponsel itu berdering. Chen mengangkat ponsel itu dan terdengar suara dari orang yang menelpon kalau dia akan memberikan sejumlah uang dan berikan alamat di mana dia akan menyerahkan uang itu. Adegan berpindah ke Zhou. Ketika Zhou dalam perjalanan kembali ke kos, dia melihat Chen.
Zhou langsung mengetuk kaca mobil dan Chen pun keluar. Zhou mengatakan kepadanya, terima kasih sudah membayar biaya rumah sakitnya. Ternyata waktu Zhou di rumah sakit, yang membayar biaya rumah sakitnya adalah si Chen. Chen menjawab, aku adalah Zhou Quan. Memang tidak tahu malu laki-laki ini. Zhou pun mengajak si Chen mampir ke kosannya. Sampai di lantai atas, di sana mereka bertemu Lixian. Mereka bertiga langsung menuju ke kamar. Betapa kagetnya Chen dan Lixian melihat kamar kos itu sudah bersih, mengkilap dan wangi. Sementara mereka berbincang, SMS masuk di ponsel Chen memberikan kode tempat uang yang diberikan oleh customer dari Chen. Chen langsung keluar dan pergi. Setelah sampai di bawah, Chen membuka lemari tempat penyimpanan di pinggir jalan dengan menggunakan kode yang dikirim tadi. Tapi mereka membohonginya, lemari itu kosong dan ada 2 orang yang datang kepadanya dan mengatakan kalau bos mereka ingin sekali bertemu dengan dia dan ingin membayarnya langsung. Chen pun sampai di restoran untuk menemui bos dari mereka. Bos mereka bernama Nona Hui. Ini orangnya. Dia dijamu dengan makanan dan minuman yang sangat banyak dan istimewa. Salah satu anak buah Nona Hui menunjukkan rekaman kejadian di basement malam itu. Ternyata pria yang merekam kejadian itu adalah anak buah Nona Hui. Nona Hui pun mengucapkan terima kasih dan mengajaknya minum. Namun karena gugup, si Chen hanya terdiam. Terlebih lagi si Nona Hui menanyakan di mana sampah atau mayat di bagasimu. Bagaimana kau menanganinya? Chen masih terdiam dan gugup. Namun Nona Hui mulai mendinginkan suasana dengan mengatakan, aku terlalu banyak bertanya. Mungkin itu rahasia dagang. Chen pun langsung mengikuti Nona Hui dengan minum yang banyak. Akibatnya dia muntah-muntah. Kemudian Nona Hui memberikan tas yang berisi uang dan foto seseorang wanita yang harus dia bunuh. Dia pun pergi. Sesampainya di parkiran apartemen, dia membuka bagasi, tapi di sana tidak ada mayat dari om-om yang dibunuh Zhou. Dan hanya ada jas hujan yang memiliki bercak darah. Kita kembali ke Zhou. Dia masih memotivasi dirinya untuk semangat dan mulai mempelajari dan membaca cara berakting yang baik dan benar. Awalnya dia hanya menjadi peran figuran. Tapi di salah satu film dia dilirik oleh sutradara dan sutradara mencatat namanya. Di kota lain, Chen sedang membuntuti seorang gadis yang bernama Xiao Jiu. Gadis ini adalah target yang disuruh Nona Hui untuk dibunuh. Chen mulai mendekatinya, tapi bukan malah membunuhnya. Chen mulai ada rasa atau perasaan karena jatuh cinta kepadanya. Dia pun melewati hari-harinya bersama Xiao Jiu. Sampai tugas yang diberikan Nona Hui dia tidak melaksanakan. Zhou yang sudah mulai dapat peran yang bagus dalam film pun semakin giat berlatih. Dia pun semakin dekat dengan Lixian. Mereka sering jalan dan keluar bersama, makan dan minum. Suatu hari, Lixian meminta tolong kepada Zhou untuk datang ke pentas baca puisi di sekolah anaknya untuk menggantikan peran ayah dari Liu, anaknya Lixian. Zhou mengiyakan permintaan tersebut. Zhou pun pergi di sana dengan mengenakan kostum astronot dan bisa terlihat betapa bahagianya Lixian, terutama Liu yang merindukan kehadiran sosok ayah di acara sekolah itu. Adegan berikut dibawa ke tempat Nona Hiu. Di sana ada Chen. Dia memberitahu kepada Nona Hiu kalau dia tidak bisa membunuh Xiao Jiu. Alasannya hanya tentang zodiak. Bahwasannya peramal yang ditemui Chen mengatakan zodiak yang dia miliki tak bisa membunuh zodiak Xiao Jiu. Namun Nona Hui dan anak buahnya mengancam si Chen. Dia pun takut dan tak berani membantah. Sementara itu, Zhou dan Lixian sedang makan malam dan minum di kamar kos Zhou. Dan karena terlalu banyak minum, sampai membuat Lixian mabuk berat. Ketika Zhou ingin mengantar Lixian menuju ke mobil, Lixian mengatakan seperti ini. Dan kemudian dia mencium Zhou.